Oke. Ya, Jadi ini Pak, ini udah pesan dari Iza, katanya kita mulai ya zakat di sana di tempat dia hujan deras. Dia bilang, saya bilang oke. Besok saya kasih video aja, video rekam nanti Bapak kirim saya kasih. Dia bilang iya. Besok saya belajar lagi di video yang record aja. Oke. Katanya di sana hujan deras, nggak bisa keluar beli pulsa buat di internet. Makanya sinyalnya kurang bagus. Ya, sinyalnya yang tadi dia bilang dia tempat awal-awal dia sempat dengar, tapi katanya putus-putus, makanya dia bilang sudah nanti dia itu lihat di rekaman aja. Saya bilang ya oke, nanti saya kirim. Nanti kalau ada pertanyaan dari dia, nanti saya coba jelaskan. Oke, kemudian yang ini. Nah, ini pengaturannya ya. Pertama adalah positionnya. Nah, position bisa kita atur mau di bagian counter position bottom atau di ini ya. Ini kan tinggal kita geserkan. Warna biru ini berarti aktifnya. Kalau saya klik ini warnanya top, warna birunya berarti dia posisi di atas. Ya. Tunggu, ini di mana Pak? Ini yang plugin apa itu? Customize. Itu yang tadi page view count. Di setting coba. Page view. Plugin page view count. Ya. Page view. Oke, page view count. Nah, misalnya ini kalau yang tadi kan kita taruh di atas tuh. Taruh atas kiri ya. Nah, sekarang yang ini kita taruh di bawah. Ya, ini saya taruh di bawah, kemudian posisinya kiri misalnya. Oke. Kemudian post view-nya, counter view-nya, kita pengen menggunakan apa nih? Mempergunakan total view dan view today misalnya. Maka ini silakan diaktifkan. Nah, bahkan kita juga bisa apa itu namanya? Memanipulasi, Mas. Jadi di sini bisa kita manipulasi, artinya meskipun artikel ini baru kita buat, kita bisa mengisi duluan. Artinya tidak dimulai dari nol kalau begini. Misalnya total view-nya saya buat 2000 misalnya ya. Kemudian view todays-nya sudah 200 misalnya begitu. Ini bisa. Itu kayak manipulannya ya. Tapi nanti kalau orang buka website kita dia langsung lanjut ya, kayak 2000 ya, itu langsung betul. 2000. Jadi menambahkan otomatis. Dan ini sebenarnya teknik ya. Teknik untuk menaikkan rating. Karena kadang-kadang begini, belum tentu artikel-artikel berita yang bersifat viral gitu ya, yang sifatnya viral itu sebenarnya mungkin bisa saja itu sudah dimanipulasi gitu kan, dilihat oleh 2000 orang padahal baru dibuat artikelnya. Jadi supaya seolah-olah artikel itu artikel viral, maka dibuatlah begini gitu. Iya, langsung manipulannya sebelum itu. Yes. Kemudian counter iconnya juga bisa kita rubah tuh, mau pakai warnanya ya, warna iconnya bisa kita ganti, misalnya saya ganti pakai warna merah misalnya ya, atau warna biru deh, atau warna ungu. Nah, silahkan ditentukan. Nah, kemudian untuk yang lain-lain sudah cukup sih, di save aja, nanti coba dilihat hasilnya tuh. Nah, jadi kita lihat lebih bagus yang mana antara post view dengan page view count. Kalau tadi post view counter, yang ini page view count. Nah, ini lihat. Ini yang barusan kita buat. Nah, ada keterangannya itu. 2001. Nah, view today. Oh iya ya. Nah, jadi kan lebih ini ya, lebih bervariasi kalau seperti ini. Lebih bervariasi. Ya, lebih bagus. Artinya dua ini bisa dipakai dua-duanya ya. Artinya bisa di atas ada, di bawah ada, itu memungkinkan.
Tetapi kalau memang Kalau mau di atas mau pakai lagi yang tadi yang awal itu kan tinggal di deaktif itu diklik lagi kan Pak? betul, betul. Jadi yang tadi yang post view counter, Post view nah, counter itu. post view counternya tinggal dimatikan aja, artinya di deactivated. Nah, kemudian ada lagi plugin yang seharusnya terinstall ya. Ini saya nonaktifkan nih yang post view counternya saya Ya. deactivated. Nah, ada lagi plugin yang memang kita rekomendasikan untuk diinstal, itu namanya adalah untuk memunculkan pilihan share, Mas. Ya, jadi ada apa namanya logo-logo untuk sharing, share ke Facebook gitu ya, kemudian share ke WA misalnya ataupun yang lain. Instagram biasanya. Instagram. Nah, nama pluginnya adalah Sasi Social Share ya, bisa kita pergunakan itu. Ya, bisa kita pergunakan Sasi Social Share atau bisa juga kita gunakan Cresta ya. Tapi yang di sini kita contohkan, saya akan mencontohkan yang menggunakan Sasi misalnya nih. Tulisannya begini. Sasi Social Share. Sasi Social Share. Ya. Oke, add new plugin. Kemudian kita ketikkan Sasi. Ya, ada pilihan social share plugin. Nah, yang ini ya, yang paling atas ya. Social sharing, nah itu dia. Social sharing, Sasi Social Share. Tapi coba sebentar, tak lihat dulu. Dia dari tim Hiteor ya. Tim Hiteor ya, betul. Oke, di-install now. Oke, kemudian diactivate juga. Ya, diactivate. Yes. Nah, kemudian pengaturannya. Berarti pengaturannya kembali lagi ke ya tadi apa namanya social share ini ya. Silahkan diklik setting ya. Social share setting. Oke. Nah, pertama di dalam theme selection dulu. Nah, theme selection itu untuk tipenya ya. Untuk tipe-tipe dari logo-logonya. Apakah kita pengen menggunakan logonya, logo-logo icon yang pakai melingkar begini, ataukah yang pakai kotak begini ya, ataukah yang menggunakan rectangle berarti dia persegi panjang. Misalnya saya pergunakan yang square misalnya. Kemudian yang bertanda-tanda begini, tanda-tanda Merah. tanda tanya itu ya, tanda tanya itu silakan berarti diketikkan secara manual, tapi sebenarnya itu dikosongkan aja nggak masalah, biarkan sesuai dengan aslinya gitu ya. Ini fungsinya apa ya? Border radius itu berarti ini, berarti jarak antara border itu maksudnya ini Mas,
kotakannya ya. Yang lingkaran luar itu ya. Lingkaran luar atau kotaknya ke logonya. Kalau logo color itu berarti warnanya. Tapi kalau di sini karena warnanya kan harus menggunakan ini Mas, harus menggunakan apa itu namanya? Menggunakan kode ya. Jadi gunakan kode warna HTML, cari aja di Google itu kan banyak. Ya, betul. Nah, jadi yang pakai tanda pagar dulu ya, tanda pagar kemudian kodenya. Ya, kode CSS HTML. Kemudian di sini ada counter position. Nah, counter positionnya mau di mana? Misalnya mau saya taruh di bagian pinggir ya, left berarti ya. Saya pilih di left. Kemudian saya pilih juga di bagian, saya pilih di left aja. Ya, Nah, artinya posisinya kan di kiri. Nah, kalau ada pilihan unlock ini berarti kita tidak bisa mempergunakan karena itu untuk versi yang premiumnya ya, fitur premiumnya. Oke, kemudian ke bawah. Nah, ini ada floating. Floating itu maksudnya adalah icon yang kita pergunakan ketika artikelnya kita akses, dia akan melayang gitu Mas. Saya contohkan nih. Jadi icon-icon yang melayang. Jadi kalau ini saya akses, jadi dia ada bagian kirinya misalnya. Bentar. Nah, itu bagian kiri ini ya. Ini namanya floating ya. Jadi floating. Yang muncul di bagian kirinya ya. Dia muncul bagian kiri dan diem terus di situ. Itu namanya floating. Nah, ini juga floatingnya di posisi mana? Floatingnya di posisi mana? Bawah lagi. Oh ya, floating bawah. Ini counter positionnya juga saya posisikan di bagian kiri misalnya. Atau kalau counter position itu kan berarti nilainya ya. Jadi dia sudah berapa kali ini di-share misalnya. Atau saya taruh di bagian tengah deh misalnya nih. Jadi bagian dalam ya, bagian dalam dari iconnya. Ini kan ada simbolnya tuh, ada 44 itu ya, ada angkanya. Oke, di save dulu. Ya, di save dulu. Kemudian masuk ke tab berikutnya, ada standar interface. Standar interface. Ada standar interface. Nah, di bagian standar interface itu maksudnya adalah logo-logo apa saja nih yang akan kita munculkan di dalam sini. Nah, di dalam ini ya, yang social share bagian atas ataupun yang di bagian bawahnya. Ya. Jadi yang tidak diem aja gitu ya. Nah, ini silahkan diaktifkan, dipilih logo apa saja kira-kira yang harus dimunculkan. Nah, berarti saya misalnya di sini saya pengen memilih yang ini ada pilihan bisa dipilih atau enggak, saya enggak tahu ini. Oh, ternyata kalau di situ tidak bisa dipilih ya, artinya kita harus menyesuaikan ini yang di blok ini ya. Yang di blok ini biarkan dia sesuai dengan bawaannya berarti. Tetapi di sini kita bisa memilih tipenya, Mas. Logo-logo apa saja nih yang mau kita aktifkan. Misalnya Facebook itu kan harus dicentang tuh. Facebook berarti ya, kemudian WA, kemudian Telegram misalnya, kemudian Instagram. Untuk yang lain-lain yang tidak dikenali, dihilangkan aja tanda centang. Dihilangkan aja. Jadi yang saya butuhkan misalnya untuk di-share di Facebook, di-share di Instagram, di Twitter, di WhatsApp, di print
printer misalnya untuk di print bisa juga. Kemudian ada lagi di Telegram misalnya, sama Skype misalnya. Untuk yang lain-lain tidak saya perlukan. Kemudian positionnya yang bagian bawahnya ini, positionnya top dan bottomnya aktifkan aja. Jadi biar dua-duanya ada nanti. Oh, dua-duanya. Dia diaktifkan dua-duanya. Ya, betul. Oke, kemudian di save lagi. Kemudian kalau tadi yang standar, sekarang masuk yang floating. Ya, floating interface. Floating interface. Nah, kalau floating interface itu berarti logo-logo yang kita pergunakan untuk logo share yang di bagian kiri yang melayang itu, Mas. Nah, yang ini Ya, nih. yang Nah, ya, gitu. yang Nah, kiri. itu pun juga sama settingannya, silahkan diatur. Ya, jadi intinya yang floating interface itu untuk bagian kirinya ya, Pak. Iya, betul. Yang standar interface itu untuk di bagian kayak di menara itu. Menara itu yang di bawah itu berarti di posisi standarnya. Kalau yang samping itu melayang-layang itu yang floatingnya. Jadi yang melayang itu namanya floating istilahnya. Ya. Jadi silahkan dicentang dulu, mana yang mau dibuang juga silahkan dibuang. Dan disimpan kalau sudah. Langsung disimpan aja ya. Langsung disimpan dan kita lihat hasilnya. Ya. Kita lihat hasilnya apakah sudah berhasil atau belum. Nah, lihat hasilnya kayak apa. Nah, gitu ya. Jadi sudah ada logonya, jadi sudah bisa dibuat share gitu. Ya, sudah bisa dipakai untuk nge-share. Bapak tarik ke atas. Nah, ini di atas juga ada, di bawahnya juga ada. Jadi untuk namanya, kenapa? Untuk namanya namanya, oh ada tulisan yang spread the love. Spread the love itu ya. Spread the love coba dicek bisa dirubah atau tidak itu. Spread the love itu kayaknya di dalam mana ya? Atau bawaan. Oh, ini Mas. Di dalam standar itu ya, standar interface. Nah, itu ada tuh. Oh ya. Spread the love. Misalnya kalau mau dikosongkan juga bisa sih. Bagikan ya, misalnya gitu. Ya, betul. Udah. Dicek apakah hasilnya. Nah, ini kan sudah bisa tuh, sudah berhasil tuh. Ya, Nah, sudah bisa, begitu. sudah bisa. Begitu hasilnya. Nah, satu lagi. Keren.
Nah, jadi memang ini sebagai pelengkap ya, sebagai pelengkap yang memang harus ada di dalam ininya, di dalam artikel kita. Nah, kemudian ada satu lagi yang harus ada ya, ada satu lagi plugin yang harus ada di dalam artikel kita itu namanya adalah ini. Jadi kalau saya buka artikel itu kan di bagian bawahnya nih, nah ada kotak-kotak begini, Mas. Nah, kotak-kotak begini ini namanya related post. Artinya artikel-artikel yang sudah pernah saya upload di sana dan kebetulan bersesuaian. Ya, artinya hampir ada kemiripan gitu lah. Ya. Ada kemiripan. Nah, namanya adalah apa itu namanya ya? Namanya itu karena banyak tipenya. Saya pengen yang biar lebih bagus aja. Nah, namanya kontekstual ya. Kontekstual related post. Kontekstual related post. Ya, dia yang ininya pengembangannya Weberzone. Jadi masuk kembali ke plugin ya. Kemudian kita pilih add new lagi. Ya. Konteks. Namanya kontekstual. Contextual related. Contextual related post. Contextual related post. Pastikan dari Weberzone. Nah, ini ya. Ada CRP di situ ininya, tulisannya. Klik install now. Install now ya. Oke, activate ya. Lagi. Ya. Oke, kemudian di setting lagi. Berarti contextual related post, kemudian setting. Ya, setting. Oke, kemudian kita lihat di sini di bagian general ya. Bagian general ya. Itu automatic add-nya yang pertama ada di post page ya, kemudian kategori arsip masukkan, kemudian tag juga masukkan ya. Tapi jangan di home-nya jangan diaktifkan. Kalau home nanti masa di bagian depan ada related post kan enggak bagus. Ya, betul. Nah, oke, kemudian turun ke bawah. Turun ke bawah, nggak usah diaktifkan yang lainnya, di save langsung. Save langsung. Kemudian coba dicek di bagian listening ya. Listening di samping atasnya, atas kanan. Nah, listening itu adalah berapa jumlah artikel yang bisa ditampilkan ketika kita buka begini, ya. Nah, kalau saya di sini, saya mengaktifkan 10. Jadi nanti ketika kita membuka salah satu artikel dan kebetulan kok ada artikel yang menyerupai dengan itu dalam satu kategori misalnya ya,
ataupun juga berkaitan dengan tag yang sama, maka di sini ada sebanyak 10. Artinya ini bisa kita 10. rubah, silahkan disesuaikan saja. Jadi kayak nanti Menggunakan. kayak di berita artikel lain kan bisa ditampil lagi untuk Iya, mempermudah itu kan kunjungi untuk mempermudah orang dilihat. ya betul. Misalnya saya gunakan 8 gitu ya. Kemudian silahkan disimpan. Nah, kemudian lagi di bagian output. Nah, output itu apa itu yang perlu dibuat? Nah, kalau output itu yang perlu di-set adalah headingnya itu ya. Headingnya misalnya related post. Misalnya kalau saya menuliskan dalam versi bahasa Indonesia misalnya ya. Baca juga yang ini misalnya. Nah, kemudian bagaimana kalau ternyata tidak ada artikel yang lain yang serupa dengan ini, keterangannya apa? Misalnya di sini bisa kita rubah juga. Tidak ada artikel lain yang bersesuaian misalnya. Artinya yang ini ketika tidak ditemukan artikel yang lain ya. Tapi dibiarkan Jadi aja. ini nanti dependensinya kayak kategori ya Pak? Tidak hanya kategori. Nantinya bisa kategori ya, dalam kategori yang sama atau dalam tag yang sama. Tag yang sama ya. Jadi memang sebaiknya nanti berdasarkan kategori atau tag nanti disamakan Ya. munculnya. Jadi kalau gini nanti selanjutnya kayak kita masih buat lagi yang kategori kan? Iya. Biar ke artikel itu kan kita tahu artikelnya tentang apa. Misalnya artikel tentang matematika, artikel tentang program sound, artikel tentang database. Iya, artinya kan emang harus kita beda-bedakan ya. Jadi Ya, supaya nanti betul, juga Pak. kita bisa mengetahui, oh sebenarnya tulisan-tulisan yang berkaitan dengan komputer sudah ada berapa banyak nih. Ya, berkaitan dengan jaringan sudah berapa banyak kan bisa kita lihat Ya, nantinya. betul, Pak. Nah, kemudian thumbnail. Ya. Thumbnail di situ silahkan gunakan misalnya yang ideal sih 150 ya. Jadi biarkan saja itu nggak usah dirubah. Biarkan. Kemudian di bagian stylenya. Nah, coba lihat di stylenya. Nah, style itu silahkan dipilih. Mau pakai yang mana? Pakai yang ini, rounded thumbnail, ataukah yang lain? Kalau saya itu saya biarkan sajalah. Nggak saya rubah. Ya. Oke, kalau sudah di save dan cek hasilnya. Ya. Cek hasilnya. Kalau sekarang belum ada, mungkin karena memang kita masih belum punya artikel ya, karena kita masih baru punya satu artikel. Ada, Pak. Nah, ini kan memang masih belum ada ya. Nah, ini keterangannya Punya masih saya ada satu. Nah, gitu. Nah, jadi nanti tugasnya silahkan buat tulisan dulu ya, buat tulisan menggunakan post. Jadi silahkan menulis dengan beberapa variasi ya, beberapa variasi tema tulisan maksudnya. Besok di pertemuan berikutnya kita bahas mengenai kategori ya, mengenai kategori, kemudian apa itu namanya? Tagline, tag maksudnya. Kemudian untuk memproteksi website kita. Ya, proteksi website sama halaman login. Nah, kalau halaman login untuk website bahasannya Pak, bahasannya pertemuan ke berapa ya Pak? bahasa nanti aja pertemuan yang terakhirnya. Terakhir yang di basic nanti kita bahas. Kan biasanya kan ada website yang biasanya kan ada dua bahasa, misalnya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris.
Nanti kita bahas Oh, di oke. sesi terakhir di sesi basic. Ini pertemuan ke berapa ini? 4 ya? Ini pertemuan keempat. 4. Nah, berarti kan Untuk basicnya pertemuan keempat. nah, berarti kan besok kategori sama proteksi sama login, kemudian pertemuan keempatnya nanti pertemuan terakhirnya nanti kita bahas language ya, bahasa dan juga apa itu namanya? Apa kucing ini? Nanti coba tak lihat. Ya. Oke. Oke, nanti rekamannya saya upload nanti setelah saya tarawih ya. Ya, baik, Pak. Setelah salat Nanti dikirim tarawih, aja linknya. nanti sekitar jam Sama 9 yang lah jam. pertemuan kedua, Oh iya, ketiga sama ini ya, Pak. ya yang Sama yang kemarin sekarang ini. belum sempat saya upload. Nanti Ya, kita upload dulu. yang satunya yang sudah. Oke, siap. Oke, itu dulu ya. Maaf besok nggak Ya, bisa baik, Pak. masuk. Jadi besok nggak bisa masuk, tetapi kalau hari Sabtu itu Mas Robert kerja masih? Enggak. Sabtu bisa, Pak. Oh, Sabtu bisa. Artinya Ya, kalau Sabtu ini siang bisa nggak? Nggak bisa deh saya sa maaf. Saya Saat bisa, Sabtu jam 10 begini bisa. jam mana? 10 pagi. Kita di sini 10 pagi, dari di sana jam 8 pagi bisa. Apa bisa nggak? Saya malah ada jadwal. Oke, jadi Bapak tentukan, Bapak lihat dulu jadwal free-nya Nanti. jam berapa, nanti Oke, dikasih nanti. kasih tahu biar kita juga lihat dulu. Oke. Cocok langsung ya. Siap. Oke, nanti Ya, saya cek dulu jadwalnya ya. ya, Yang jelas. nanti dikabarin aja, di Ah, WhatsApp aja biar kita Oke. sesuaikan Siap. Mm-mm. satu jam Siap. berapa. Nanti biar tak upload juga yang ini nanti tak siapkan. Ya, Oke ya, itu Mas ya. Nanti untuk pertemuan ya, selanjutnya baik. saya konfirmasi dulu jadwalnya. Kita lihat dulu. Ya, baik Pak, saya tunggu. Oke. Siap. Selamat malam, selamat istirahat. Selamat malam Pak, terima kasih. Selamat malam.